Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran IPA. Pada video kali ini kita akan membahas tentang siklus menstruasi, fertilisasi, dan gestasi. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Pada umumnya, satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi, ada pula perempuan yang mengalami siklus lebih pendek atau lebih panjang. Menstruasi berlangsung kira-kira selama 5-14 hari. Pada tahapan ini, biasanya wanita merasakan gejala nyeri pada perut bagian bawah. Hormon yang mempengaruhi proses oogenesis, menstruasi, dan kehamilan pada wanita dipengaruhi oleh hormon sebagai berikut. Yang pertama, estrogen, berfungsi menimbulkan sifat atau ciri perkembangan kelamin sekunder pada perempuan. Progesteron berfungsi menebalkan dinding endometrium dan menjaga kehamilan atau memperkuat dinding rahim. LH atau luteinizing hormone berfungsi merangsang terjadinya ovulasi atau lepasnya sel telur dari ovarium. FSH atau follicle stimulating hormone berfungsi merangsang pertumbuhan sel-sel folikel. Siklus menstruasi merupakan siklus yang menggambarkan keadaan dinding rahim, hormon pada ovarium yaitu estrogen dan progesteron, hormon di otak yaitu LH dan FSH, suhu tubuh, serta siklus pada ovarium. Siklus ini terdiri dari 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase folikel, fase ovulasi, dan fase luteal. Fase menstruasi pada minggu pertama, dinding rahim meluruh, hormon estrogen dan progesteron, serta hormon LH dan FSH mengalami penurunan, suhu tubuh sekitar 36 derajat Celcius, serta folikel mulai berkembang. Yang kedua adalah fase folikel. Dinding rahim mulai menebal akibat lonjakan estrogen. Hormon FSH juga mulai mengalami kenaikan yang menyebabkan folikel di ovarium semakin matang. Kemudian pada akhir minggu kedua terjadi fase ovulasi. Hormon LH yang sangat tinggi merangsang lepasnya sel telur dari ovarium. Berikutnya fase luteal. Korpus luteum memicu peningkatan hormon progesteron yang mengakibatkan dinding rahim semakin tebal untuk mempersiapkan proses kehamilan. Fase ini dinamakan fase pramenstruasi yang ditandai dengan munculnya jerawat, badan lemas, dan mudah marah atau emosional. Jika terjadi pembuahan, maka akan masuk ke fase kehamilan. Namun, jika tidak terjadi pembuahan, maka siklus akan berulang kembali ke fase menstruasi, dan seterusnya. Nah, inilah penjelasan lengkapnya. Kalian dapat membaca secara lengkap dengan cara mempause video ini untuk sementara. Berikutnya, fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Terjadi di dalam tuba falopi atau oviduk. Sel sperma menggunakan flagela yang menghasilkan gaya dorong untuk menggerakkan tubuhnya menuju sel telur. Dari jutaan sel sperma yang masuk ke saluran reproduksi perempuan, hanya satu sel sperma saja yang dapat membuahi ovum atau sel telur. Setelah salah satu sel sperma memasuki membran ovum, maka secara langsung ovum akan membentuk benteng yang tidak dapat dilewati oleh sperma lainnya. Kemudian, sel sperma tersebut akan mentransfer DNA-nya ke dalam ovum, sehingga akan terjadi penggabungan materi genetik antar keduanya. Inilah penyebab sifat seseorang merupakan gabungan dari sifat ayah dan sifat ibunya. Gestasi atau kehamilan. Zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan dan berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim, kemudian tertanam atau implantasi di endometrium. Pada umumnya, gestasi berlangsung selama 9 bulan 10 hari. Perkembangan embrio dalam kandungan dapat dibagi menjadi 3 periode atau trimester. Proses pembuahan akan menghasilkan zigot,
Kemudian zigot akan berkembang secara terus-menerus hingga menjadi janin yang sempurna. Ini merupakan perkembangan janin dari 8 minggu sampai minggu ke-40. Periode trimester pertama yaitu periode terbentuknya hampir semua organ tubuh. Janin sangat rentan terhadap radiasi, obat, atau alkohol. Pada trimester kedua, terjadi pembesaran ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih besar, serta janin mulai bergerak aktif. Trimester ketiga, terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan hidup dalam lingkungan luar. Berikutnya, ultrasonografi atau USG. Pada dasarnya, teknologi ini menggunakan gelombang ultrasonik yang berfrekuensi lebih dari 20.000 Hz. Gelombang ini akan dipancarkan ke tubuh janin yang akan menghasilkan gambaran mengenai kondisi janin di dalam kandungan. Ini gambar alatnya, kemudian ini ilustrasinya, dan ini adalah hasil dari USG, ada 2 dimensi, 3 dimensi, dan 4 dimensi. Selaput pembungkus janin di dalam rahim. Yang pertama ada amnion, berfungsi mengeluarkan getah berupa air ketuban. Fungsi air ketuban diantaranya pelindung janin dari benturan, cadangan cairan dan nutrisi, pengatur suhu alami, membantu proses kelahiran, dan sebagai pendeteksi kelainan genetik. Plasenta berfungsi memasok oksigen dan nutrisi dari ibu ke janin dan membuang zat sisa atau ekskresi janin. Berikutnya ada korion, berfungsi bersama alantois membentuk pembuluh darah. Kantong kuning telur atau saccus vitellinus merupakan pemunculan sel-sel dan pembuluh darah yang pertama. Jenis-jenis kembar. Yang pertama ada kembar identik atau kembar monozigot, yaitu kembar yang berasal dari satu sel telur dan satu sel sperma. Biasanya bayi kembar identik memiliki wajah dan jenis kelamin yang sama. Mereka berkembang dengan satu kantung plasenta, namun tali pusat dan kantung ketubannya sendiri-sendiri. Yang kedua ada kembar fraternal atau kembar dizigot. Pada beberapa kasus, perempuan dapat mengeluarkan lebih dari satu sel telur dalam 1 bulan. Jika sel telur ini dibuahi semua, maka terjadilah kembar fraternal. Wajah kembar ini tidak mirip dan jenis kelaminnya juga dapat berbeda. Plasenta, kantung ketuban, dan tali pusarnya sendiri-sendiri. Jadi, kembar fraternal adalah kembar yang berasal dari 2 ovum dan 2 sperma. Berikutnya, kembar siam, termasuk jenis kembar monozigot yang pembelahannya tidak sempurna sehingga ada bagian tubuh tertentu yang masih menyatu. Demikian materi pada video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.